Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun. Matius 23. No. Matius 23 nomor 15. Itu perikopnya Yesus berbicara dengan orang Farisi dan Saduki. Silakan dipelajari, dibaca, kemudian dijelaskan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu artinya apa itu? Berpaparan. Ya, bolehkah saya ajukan pertanyaan dari ayat ini sebelum Bapak menjelaskan, atau Bapak mau menjelaskan dulu ayat ini? Silakan. Silakan dulu. Kita kan bisa berdiskusi ya. Oke. Ini kan bukan Baik. diskusi saja ya. No. Ini saya bukan orang yang apa namanya. Saya itu karena kritis, karena saya belajar. Makanya saya hadir di ruang publik. Saya nggak ada urusan dengan agama Kristen. Saya nggak ada punya orang Kristen mau jadi Kristen, saya nggak ada untung, nggak ada rugi. Hidup saya tetap seperti ini. Dalam Matius 23 nomor 15 itu yang saya baca, Bapak Pendeta yang terhormat, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah orang itu bertobat, sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya adalah, siapakah Pak dalam kaidah sejarah ataupun dalam sejarah dunia ada orang sekte Farisi yang menyebarkan agama yang dia bawa yang bertentangan dengan Yesus, keluar dari Israel, yang kemudian pengikutnya menjadi orang-orang terjahat sepanjang sejarah, Pak? Karena Yesus berbicara tentang orang-orang yang akan membawa ajaran yang mana pengikutnya nanti menjadi orang paling jahat di seluruh bumi. Nah, pertanyaannya, siapa tokoh ini, Pak? Menurut Bapak? Tokoh ahli Taurat. Ya, yang mengajarkan agamanya. Karena setahu saya, Yahudi itu tidak mengajarkan agamanya kemana-mana. Mereka itu eksklusif. Kalau yang saya tahu saja ya, Sis. Karena saya kan bukan pendeta ya. Saya bukan pendeta. Siap. Ini cuma yang saya tahu saja ya. Cuma yang menurut pengertian saya yang Tuhan Yesus sampaikan ini artinya di sini kan perikopnya kan tentang apa? Yesus katakan kan kepada orang-orang Farisi ya, orang-orang ahli Taurat. Jadi orang-orang yang menurut ayat ini Tuhan Yesus mengatakan orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Sebab siapa orang munafik itu, Pak? Menurut Pak Yesus? Ya, kalau menurut pengertian saya, orang munafik itu orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Orang yang boleh. Saya catat ya, yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Orang yang Oke, lanjut, Pak. Kalau menurut pengertian saya, orang-orang munafik itu orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kayak seperti itu ya. Karena kalau menurut cerita dari ayat ini, yang diinginkan Tuhan Yesus di sini artinya sebaliknya, jangan jadi orang munafik saja ya. Ini orang yang munafik. Jadi artian saya sebaliknya itu. Jangan jadi orang munafik. Kita nggak bisa nilai, Pak.
Kita tidak bisa menilai orang munafik, padahal di situ Yesus menjelaskan. Bahkan Yesus ini sudah berkali-kali mengajarkan, bahkan ada nabi palsu. Bapak buka Matius 7 nomor 15, itu perikopnya hal pengajaran yang sesat. Ini Yesus ajarkan loh. Ini Yesus yang ajarkan. Tadi kita lari dulu ya Pak dari Matius 23, nanti kita kembali ke sana boleh ya? Boleh. Kita boleh kembali ya? Enggak, kita boleh kembali ke Matius 23:15 tadi ya. Saya ajak Anda untuk membuktikan bahwa Yesus telah memberikan peringatan kepada pengikutnya untuk hati-hati dengan nabi palsu. Buka dalam Matius 7 nomor 15, perikopnya hal pengajaran yang sesat. Ya, izin sebentar Uni, teman-teman muslim yang dibawa. Kebetulan di Komal Akikian Santan itu ada yang mau mualaf. Teman-teman bantu dulu di follow. Setelah di follow baru kembali ke sini nonton balik. Sama Nah, katanya kuasai oleh hawa nafsu. Ya makanya mata ya. kayak dua. Jadi karena berpembohong maka Al-Quran itu Maka kita akan jadi bodoh. Keren ya tadi itu, Masya Allah, mantap. Udah dia nggak udah gue WA sih, saya suruh update. Nggak ada WA-nya sih sama gua, saya sudah update dulu. Tadi nggak nyampe itu pendengarannya update. Isi ya, bicara dulu ya. Aku lagi sibuk di belakang layar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dim. Mana dia? Ini saya di sini. Oh, bergabung di Akang. Emang ada yang tahu ya suara saya? Ya tahulah Bang, suaranya punya ini kan, ciri khas. Sama lah Bang Zuma itu, semua orang ciri khasnya suaranya itu punya ciri khas masing-masing. Bugis Rantau, selamat malam, assalamualaikum. Bugis Rantau. Bugis, Mbak Bugis Rantau. Halo, Kak Yesi, monitor. iya Pak Ustadz. Ya, monitor ya. Sudah bisa open cam ya? Coba dibuka kameranya. Lu udah pakai ini nggak? Menutup kepala apa gitu? Udah. Oh iya, kasih penutup kepala, betul. Sekiranya belum. Kak Yesi, Metriani mana lu? Yesi ini maksudnya nama perempuannya Yesus ya? Aduh. Ada. Bunda Enggak. Mila, assalamualaikum Bun, naik Bun. Host, ada Bunda Mila tuh di bawah host. Mbak Yesi, ini Mbak Yesi diterima ini Mbak Yesi.
biar bisa on cam. Habis itu tutup lagi. Nanti setelah mau syahadat baru buka. Perkenalan aja. Nih diterima nih. Wah, Pak Arif lagi TF ke saya. Makasih banyak sebelumnya. Masya Allah. Itu bunyi urusan 2 digit lumayan. Bisa aja Masya Ustaz. Allah, Masya kayak Allah, ini udah buka kamera. Oh tapi nggak kuat sinyalnya itu. Iya, lengket. Pacar dia pakai hijab loh tuh. Masya Tuh, udah Allah. pakai hijab dia. Masya Allah. Nah tuh. Alhamdulillah. Seneng aku lihatnya, seneng, Masya Allah. Bang Handi, Gurunda monitor atau gimana ini Bang Handi? Oh ya bentar. Jadi Mbak Yesi tutup aja dulu. Nanti kalau ada Bang Juma baru buka. Oke. Oh, siap. Tutup aja dulu dek. Nanti pegel kalau buka terus. Yang penting udah buka toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau mualaf lagi. Ini kayaknya Ramadan ini setiap malam hampir ya ada yang bersyahadat. Alhamdulillah. Banyak mungkin bisa jadi doa-doa dari para mu'alaf yang lain itu dikabulkan oleh Allah ketika dia menemukan kebenaran, minta dilembutkan hatinya orang-orang yang masih dikeraskan menolak kebenaran Islam. Ternyata setiap hari orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika pertolongan Allah itu datang, kita akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Al-Fat, sebuah kemenangan. Alhamdulillah. Monggo Pak De. Buat tradisi. Saya enggak usah. Jangan bilang saya, jangan bilang saya. Jangan bilang saya. Ini. Anda baca ini nih. Ini tradisi, adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Ya. Dan Kita tahan itu. Dan ini berbeda dengan agama. Kita tahan itu. Oke, kita tahan dia punya definisi pertama itu. Apakah agama itu tidak termasuk dalam tradisi? Masuk. Oh enggak. Tidak. Kenapa? Sorry, tidak. Kenapa? Tidak, sorry. Karena kepercayaan itu diberikan turun temurun. Dia bisa diberikan turun temurun. Itu definisi agama. Kamu tahu nggak apa perbedaan agama dengan tradisi? Tradisi tidak melibatkan Tuhan, agama melibatkan Tuhan. Agama adalah apa yang diajarkan turun-temurun yang melibatkan Tuhan. Kalau kamu saja tidak bisa bedakan tradisi dan agama, gimana mau bisakan Tuhan dan manusia ini? Tradisi itu tidak semuanya datang dari Tuhan. Ya, walaupun agama kemudian ditradisikan, bukan berarti agama adalah tradisi. Definisi tradisi adalah apa yang kemudian diajarkan nenek moyang turun-temurun. Apakah itu ada kaitannya dengan Tuhan? Nggak semua. Jadi kamu pikir itu 17 Agustus yang tradisi adalah agama apa? Agama merayakan 17 Agustus. No, tidak semua. Makanya beda, makanya berbeda. Jangan campur adukan. Enggak, tapi esensi dari agama itu bisa ditradisikan. Dia bisa agama memang bisa ditradisikan, tapi agama bukan tradisi. Gimana sih? Kita lagi bicara esensi loh. Agama bisa ditradisikan, tapi tradisi bukan agama. Agama bukan tradisi. Tolong pisahkan satu kata yang sudah dibangun dan dibuat oleh KBBI ini. Betul-betul. Kalau agama dan tradisi padahal sama, berarti perayaan 17 Agustus sama dengan perayaan ke gereja berarti. Tapi apakah agama itu dapat mempengaruhi tradisi? Agama itu dapat mempengaruhi tradisi, betul. Dapat. Yang saya tanya, saya nggak sampai ke situ diskusinya. Saya masih kenapa harus lari-lari dulu diskusinya? Ini kan kita berbicara kita sedang berdiskusi terkait agama dan tradisi. Anda lari dari ulangan 21 dan 15 tadi. Ulangan 21 15
Tidak. 2 Samuel pasal 12. Anda kok tidak? 2 Samuel pasal 12 ayat 78 itu Tuhan yang berikan bini orang. Anda Enggak. bilang tradisi. Sejak kapan tradisi orang Yahudi menikah lebih seperti Daud itu? Sejak kapan tradisi poligami itu dilakukan orang Yahudi? Di dalam konteks ayat itu bini siapa yang diberikan, Bu? Bini Saul, Tuhan Anda memberikan istri Saul kepada Daud. Itu tradisi, itu bukan masuk dalam konteks poligami, itu hukum Di situ waris. Tuhan loh. Kok Itu mewarisi masuk bini hukum orang waris. gitu? Itu istri-istri orang di situ poligami nggak itu? Dia Hah? dalam konteks Itu istri-istri orang kok. dalam konteks Bro Lian, konteks perkawinan enggak? brother, ini ada Pak Pendeta Fernando, saya izin sapa dulu ya, Pak Pendeta, selamat malam. Oke. Selamat bergabung. Aduh, kok turun Pak Pendeta? Lanjut. Nah, jadi Anda pikir diapain bininya Saul sama Daud? Nggak dikawini gitu. Anda baca ayat selanjutnya, baca satu perikop ayat itu. Gini. Bahkan kemudian ketika Daud mengambil istri orang, Tuhan mengambil, bahkan dijadikan gundik perempuan-perempuan itu. Tapi itu tidak masuk dalam aturan dan hukum. Coba. Loh, itu perhatikan. dalam kitab bukan kitab Samuel itu. Tapi bukan dalam Kamu bilang tidak masuk dalam aturan dan hukum, tetapi Poligami itu itu aturan Tuhanmu nggak? yang berikan. Itu Tuhan yang Poligami itu berikan. aturan enggak? Poligami itu aturan Kamu enggak? tahu nggak aturan itu apa? Aturan dari Tuhan itu artinya Tuhan yang memiliki kebijakan untuk memberikan aturan. Nah, sekarang poligaminya Daud itu Tuhan yang berikan atau bukan? Bininya Saul Tapi itu diberikan bukan ke Daud dalam itu Tuhan konteks yang berikan. poligami. Bukan dalam konteks Hei, poligami. Itu memang bukan konteks poligami, tapi saya tanya itu poligami nggak itu? Enggak. Malah bertele-tele diskusi. Loh, istri-istri orang. Daud diberikan istri-istri orang ke pangkuannya. Itu nggak poligami. Berarti satu istri. Kamu baca baik-baik bahasa Indonesia aja nggak gagal paham. Istri-istrimu, istri-istrinya telah kuberikan istri-istrinya kepadamu. Kok malah nipu di depan saya? Nggak bisa nipu depan saya. Sudah belajar kitab kalian kok. Kamu tahu tidak Yakub itu menikah 4? Ada Tuhan membunuh Daud karena dia nggak berzina. Enggak. Artinya dalam ada nggak konteks Tuhan poligami melarang? tidak ada. Tuhan Tanpa tidak. poligami Yakub, kamu nggak Memang punya tidak Tuhan. melarang, tapi Tuhan tidak memerintah. Itu Loh. karena keinginan. Tuhan tidak merintah. Kamu jangan tipu saya. 2 Samuel pasal 12 itu Tuhan sendiri. Hei, Lihat, kok keinginan ketika- daging? tunggu, ketika Jangan Daud- nipu, jangan nipu. 2 Samuel 12 itu Enggak. Tuhan yang berikan loh. Enggak. Kamu kok itu dalam nipu saya? konteks hukum. Itu dalam konteks hukum apa? Di Itu situ peraturan. Daud diberikan oleh Tuhanmu istri-istri orang karena dia menang sebagai raja Israel. Sekarang saya tanya, Itu masuk Tuhanmu dalam legitimasi? tradisi. Saya tanya, Itu Tuhanmu dalam legitimasi tradisi, poligami dalam enggak? aturan. Ini orang nggak ngerti diskusi ini. Tidak Bu. Maksudnya gini Bu. Maksudnya gini. Saya paham apa yang Ibu berikan. Saya paham. Saya berusaha masuk dalam pemikiran Ibu. Tetapi mari kita bedakan mana aturan. Kan kita sekarang ini kan berbicara tentang aturan poligami dan sebagainya. Poligami itu masuk dalam aturan kan? Masuk dari situ saya mulai mencerna apa yang Ibu maksud gitu. Bahwa apakah ini sebuah aturan yang memang dilegalisasikan ya secara formal. Kamu baca ayat itu. Nah, itu Kamu karena baca ayat itu bahwa itu Tuhanmu sendiri. Ini orang kayaknya memang nggak bisa diskusi nih. Di situ Tuhan lu yang ngasih bini orang kepada Daud. Tuhan yang kasih. Lu bilang tradisi lagi. Itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Tuhan yang ngambil bini orang dikasih ke Daud. Tuhan bukan Daud sendiri yang ngambil. Ini Tuhan yang ngambil. Kok legitimasi pula kamu tanya legalisasi pula? Itu Tuhan yang kerjain kok. Nanya legalisasi sama gua. Itu 2 Samuel pasal 12 Tuhan yang ngambil. Tuhan. Artinya poligami tidak dilarang sama Tuhannya Bani Israel. Itu poin saya. Dia melarang poligami dasarnya apa? Dalilnya apa? Kamu bilang begini ya. Kamu bilang gini Bu. Gini. Mengartikannya apa ini? 2 Samuel 12 ayat 8. Coba Ibu perhatikan 1 Samuel. Ya udah, ayat baca 18, aja. 27, Baca 28. saja. Ya, kan?
Mikal itu istri Saul. Saya nggak bahas Mikal. Emang istri si Daud cuma Mikal? Ibu tadi bilang istri-istrinya itu istri Saul yang diberikan kepada istri orang. Istri orang. Ini orang gimana sih? No. Udahlah, kalau nggak bisa bahasa Indonesia nggak usah diskusi sama saya lah. Bahasa Indonesia aja nggak paham. Ibu salah paham 2 Samuel berapa itu tadi? 2 Samuel 12 ayat 8 itu salah benar. Itu Tuhan tidak berikan. Tetapi kalau ibu merujuk lagi, itu dia tidak berdiri tunggal itu. Ada ayat-ayat yang mendukung itu. Dan ternyata 1 Samuel ayatnya yang ke-18, 27, 28 itu dia membuktikan di situ bukan Tuhan yang berikan, tetapi Saul sendiri yang berikan. Jadi tidak ada pemberian Saul kepada Tuhan kepada istri Saul kepada Daud. Itu ya udah, sembarangan. tinggal dicoret 2 Samuel pasal 12 8 itu. Coret aja. Simpel. Klaim Ngapain ibu ditulis? itu salah. Loh, klaim ibu itu salah. Kok klaim saya? Kamu baca dulu. Baca 2 Samuel. Ya udah baca ayatnya. Coba baca. Tuhan tidak Saya menyukai- mau dengar. Baca. Kalau memang Tuhan tidak menyukai, kenapa Daud tidak dihabisi nyawanya karena poligami? Kenapa Yakub tidak dihabisi nyawanya karena poligami? Kenapa Abraham tidak dihabisi nyawanya karena poligami kalau Tuhan tidak suka? Bacakan ayat ke-8 itu. Jangan kau tipu saya. Jangan tipu saya lah. Gini ibu, Tipu-tipu minta maaf ya ibu ya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang berikan kita free will juga, kebebasan berkehendak gitu. Terus? Dan tidak mungkin Baca dulu ayat ke-8-nya. Baca dulu ayat ke-8-nya. Kalau kau tidak sepakat isinya, Ayat kau coret gini, saja Bu. sudah. Baca ayat Gini, Ibu. ke-8-nya sudah. Ayat 8 dalam 2 Samuel 12:8 Nabi Natan menyebut bahwa Tuhan memberikan rumah tuannya dan istri-istri tuannya kepada Daud. Banyak yang mengartikan itu rumah-rumahnya sebagai rumah Saul, kerajaan Saul, dan istri-istrinya di situ. Menurutmu Ibu itu udah salah. berarti kamu mentafsir. Berarti kamu mengajak saya untuk ikut tafsiran kamu. Hei. Karena 1 Samuel 18 ayat 27-28 Saul memberikan Mikal kepada Daud sebagai istri untuk menghilangkan Mikal itu kekuatan satu Saul. istri. Tuhan kasih istri-istri. Kok Mikal Banyak. pula bawa Mikal? Lah, kan saya kasih contoh tuh ibu. Nggak, saya minta udah gini aja minta data kalau di Kristen dilarang poligami. Udah ribet banget hidup kita nih ya. Udahlah, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, mana dalil bahwa Tuhannya Kristen melarang poligami? Udah, nggak usah, jangan begini dulu. Coret aja ayat itu. Saya minta data bahwa Tuhannya Kristen melarang poligami. Di mana tertulis? Untuk jemaat awam seperti kalian ini. Ibu tahu nggak bahwa kita lebih berpusat kepada PB sebagai kegenapan? Ya makanya di PB mana tertulis larangan poligami? Di PB dilarang poligami mana? Coba mana? Bentar, saya belum lihat ya. Mungkin teman-teman yang lain ini Bu. Saya balik lagi. Minta tolong Saya sama balik- orang Kristen di bawah lah. Minta tolong orang Kristen di bawah, bantuin kakak kalian ini carikan dalil dalam PB ada larangan Tuhan poligami. Coba. Berarti yang tadi saya sudah gugurkan. Tinggal yang di PB Gugurkan aja apa? ya. Mau lu enak aja gua lu samain. Gua nggak terima tafsiran lu, bukan scholar. Ibu ngerti nggak? Tertulisnya, lu kenapa kau tukar kata-kata yang tertulis? Tuhan memberikan bini orang kepada Daud, lalu kau bilang itu artinya Mikal. Orang lagi ngebahas bini-bini Saul yang diberikan kepada Daud. Kok kalau kau nggak, sekarang Bu, katanya ibu apa nggak metode tahu tafsir yang bahwa- kau gunakan? Ibu Metode nggak tafsir yang tahu kau gunakan bahwa- apa? Ibu 1 Samuel 18 Dia suruh ayat kita percaya 28. sama tafsiran dia loh. Di situ tertulisnya, Ibu aku nggak telah tahu. memberikan Saya mau istri-istri tanya. Tuhanmu. Lalu dia bilang kita harus ikuti Saya mau tafsiran tanya. dia. Enak Saya mau aja tanya. nih orang. Tuanmu di situ kan Saul. Istrinya sih yang diberikan itu kan Mikal, Ibu. Ibu nggak tahu bahwa 1 Samuel. Emang istrinya cuma Mikal aja? Emang istrinya cuma Mikal doang? Coba Ibu berikan. Coba Ibu Istri-istri Ibu di berikan. situ. Istri-istrinya gini, istri-istrinya itu dalam konteks ibu tidak bisa serampangan langsung semua orang gitu. Lah, ini yang Tanpa tafsirin tidak kamu ada- kok gua cuman baca doang, coy. Gua nggak ngentafsirin, Iya. gua cuma baca doang. Saya tidak tafsir ibu karena ini berkaitan Ya dengan udah, 1 di situ Samuel istri-istri 18, manusia atau bukan? tanggal 27. Istri-istri di situ Siapa tertulis yang bilang istri-istri binatang? itu orang atau bukan? Ya Siapa sudah yang bilang clear. binatang? Ya sudah clear. Apalagi? Iya, karena ibu tidak baca runutannya. 1 Samuel 18 itu menjelaskan dengan tuntas bahwa bukan Tuhan yang berikan,
Tetapi Ya udah coret Saul yang aja ayat berbohong. itu loh. Jadi Gini ibu- loh, coret aja ayat ini. Udahlah, si Nathan berbohong. Bukan. Berarti Nathan berbohong Bukan. di sini. Ini udahlah. Saya nggak masalah Bukan. kalau kalian akui, asal kalian akui bahwa ayat ini adalah Tidak. ayat palsu. Atau kalian nggak Tidak. akui kalau oh ayat ini ayat palsu nih, ayat ini ayat karena tipuan, ibu tidak apa? gini. Saya mengerti ibu mau memahami konteks ayatnya, tetapi ibu harus tahu keseluruhan bahwa ada ayat-ayat yang mendukung keterangan dari ayat tersebut. Dia Dari mana tidak kamu bisa tahu dulu. kalau ayat-ayat yang kamu cocok logikan itu saling mendukung? Siapa yang ngajarin kamu? 1 Samuel 18, 27, 28 dia Siapa yang menyatakan di ngajarin situ, kalau itu ada Mikael- korelasi dengan 1 Samuel? Michael Siapa yang itu ngajarin? diberikan Daud oleh Saul. Iya, yang ngajarin sama kamu kalau ayat itu terkorelasi siapa? Dari 2 Samuel kok lari ke 1 Samuel, yang ngajarin siapa? Apa? Yang ngajarin kamu kalau ayat itu terkorelasi, yang ngajarin siapa? Jadi ibu pikir itu dia tidak punya konteks. Saya tanya, apa sih yang ngajarin Saya kamu tanya, kalau saya ayat tanya, dia kalau tidak- diskusi itu gantian, jangan cuma kamu aja yang mau didengarkan. Nih kamu baca Bukan, baik-baik. itu kan tanya saya jawab. Ya udah jawab. Siapa yang ngajarin kamu kalau ayat itu terkorelasi? Yang ngajarin siapa? Saya punya pikiran sendiri bahwa Ya saya nggak mau ikutin pikiran kamu lah. Nih, kamu baca Kalau sih. ibu- berarti ibu tidak Telah mengerti ku saya berikan, dong. enggak. Telah ku berikan. Ku ini siapa? Nah, Tuhan, lanjut. Oke, isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Ini satu istri atau banyak istri? Istri-istri tuanmu, tapi gini, istri-istri tuanmu dalam apakah istri dia sendiri Saul atau gundik-gundiknya atau gimana? Saya tanya, ini istri-istri yang berikan ini Tuhan, yang diberikan istri-istri. Berarti di sini Tuhan melegitimasi nggak pemberian istri-istri? Istri-istri si Samuel, si Saul. Jadi istri-istri rohani, jangan-jangan nih istri-istri rohani, jangan-jangan ini ya. Istri-istri rohani. Ibu mulai ibu lihat 1 Samuel. Istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Baca sampai baca sampai selesai. Aku telah memberikan kepadamu Saul. Ini dari tadi dibolak-balik. Saul. Punya istri namanya Mikael toh. Saul udah meninggoy. Istrinya bukan cuma si Mika. Apa ini kok bahas Mikael ini ada aja. Nah, ikan itu istrinya. Lagi bahas istri-istri. Istrinya Iya, ada juga. masalahnya istrinya bukan cuma satu. Gini, makanya Istrinya saya bilang banyak. ibu nggak bisa kasih lepas itu yang namanya agama. Udahlah. Udah ya. Kalau ngejelasin itu pakai data lah, jangan nggak pakai data lah, pakai asumsi kalian pribadi. Yesus baca Amsal pasal 3 nomor 5. Baca Amsal pasal 3 nomor 5. Jangan percaya baca baca Amsal 35. Saya pakai Baca data loh. Amsal pasal 3 nomor 5. Saya punya Baca dalil. Amsal pasal Saya 3. punya dasar Baca argumentasi. Amsal pasal 3 nomor 5. Saya punya dalil argumentasi. Baca Amsal pasal 3 Bahwa nomor 1 5. Samuel- Baca. Ngomong aja dari tadi. Inilah kenapa kalian penyesat. Omongan kalian yang kami harus dengarkan. Udah jelas di situ istri-istri kalian bilang pula dalam mengenai Mikal. Apa Mikal? Di situ jelas telah kuberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, dan bahkan ayat di bawahnya Tuhan ambil lagi istri itu karena Daud